Hai, ketemu lagi. Halo, masih ada kaitannya dengan COVID-19, virus corona, dan juga ibu hamil dan melahirkan. Beberapa ada yang DM dengan saya dan juga komentar juga di Instagram, ibu-ibu hamil mereka pada takut untuk melahirkan di rumah sakit maupun di klinik karena virus corona. Lalu ada celutukan nih, "Mending aku lahiran di rumah aja deh kalau gitu, daripada keluar rumah nanti malah kena corona." Oke, hari ini aku akan sharing tentang melahirkan di rumah, gitu ya. Nah, zaman dahulu, zaman ibu saya melahirkan saya, zaman simbah saya melahirkan ibu saya, melahirkan di rumah adalah sesuatu hal yang lazim. Hampir semua orang melahirkan di rumah. Bidan yang datang ke rumah atau bahkan mbah dukun yang datang ke rumah. Nah, tapi kenapa sekarang tidak? Jadi, zaman dulu dengan zaman sekarang beda kondisinya. Ada sisi plus, ada sisi negatifnya. Zaman dahulu orang, ibu-ibu yang hamil, rata-rata dia anaknya banyak, kemudian habis itu sebagian besar zaman dulu ibu hamil itu nggak ada yang seperti sekarang yang, nggak pernah kerja secara fisik. Jadi zaman dulu itu ibu hamil itu walaupun dia hamil, dia pergi ke sawah, kemudian, pergi ke pasar, kemudian kemana mana jalan kaki, kondisi situasi dan kondisi yang ada memaksa mereka untuk tetap aktif. Itu ibu-ibu hamil zaman dulu. Artinya, bahkan zaman dulu aja, jarang banget nggak ada bahkan, fast food. Kemudian, makan daging aja susah. Kemudian, cari makanannya sayur mayur, bla 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 bla. Dan kalau dilihat sejarah, zaman dahulu orang melahirkan itu gampang-gampang banget. Pulang dari nyuci baju di kali, sampai di rumah lagi masak, tiba-tiba kenceng-kenceng, terus lahiran di dapur sendiri. Terus habis pulang dari pasar, lahiran sendiri. Atau bahkan ada juga yang lagi ani-ani pari gitu, ani-ani pari itu, apa namanya, lagi, musim panen, kemudian mereka lagi, panen padi, di tengah-tengah proses dia mules, lalu melahirkan di tegalan sawah. Itu ada banyak yang seperti itu. Tapi, zaman sekarang semua melahirkan di rumah sakit, di fasilitas kesehatan, di klinik, yang mana, apa namanya, dan zaman sekarang itu nggak kayak zaman dulu ibu-ibunya. Nggak ada tuh ceritanya orang pergi ke, apa namanya, ke supermarket atau ke pasar, 500 meter, kemudian dia jalan kaki, ada pun jarang. Cuma 300 meter ada Indomaret, 300 meter di sana aja naik motor. Kemudian atau suruh nganterin pakai mobil. Jadi, sebagian besar ibu hamil cuma duduk di belakang meja, nggak pernah latihan fisik dan lain sebagainya. Belum lagi, ada juga industrialisasi dalam proses persalinan. Jadi, sangat-sangat kompleks. Kenapa kok yang dulu melahirkan di rumah berubah menjadi melahirkan di rumah sakit. Banyak faktor yang mempengaruhi itu. Nah, berkaitan dengan kondisi seperti itu, ya lagi-lagi dan kondisi sekarang, si siapa namanya corona ini membuat orang parno, kemudian membuat orang takut melahirkan di rumah sakit. Dia pengen, "Aduh, atau aku melahirkan di rumah saja." Kalau saranku, aku bilang, kalau Anda pingin home birth atau melahirkan di rumah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, lihat aturan atau kebijakan pemerintah setempat. Karena saat ini home birth masih di ranah abu-abu, kalau aku boleh bilang. Walaupun, pemerintah mengatakan bahwa sebaiknya melahirkanlah di fasilitas kesehatan, tetapi bukan berarti pemerintah ada undang-undang mengatakan dilarang melahirkan di rumah, nggak ada.
Kenapa? Karena Indonesia belum bisa diberlakukan seperti itu. Di daerah-daerah tertentu, di pedalaman, orang masih melahirkan di rumah, gitu. Sedangkan di kota besar yang vaskesnya memenuhi syarat dan banyak sekali vaskes, banyak pilihan, gitu, mungkin itu bisa diterapkan. Tetapi di luar daerah, di daerah-daerah terpencil, itu susah sekali diterapkan jatuhnya. Betul nggak? Jadi akhirnya undang-undangnya pun mengatakan atau aturannya pun mengatakan bahwa dianjurkan untuk melahirkan di fasilitas kesehatan. Berarti kalau seandainya melahirkan di rumah ya nggak dilarang, gitu kan. Maksudnya nggak dilarang, nggak ada nggak nggak tidak boleh gitu. Cuman di beberapa daerah memberlakukan bahwa kalau sampai melahirkan di rumah kena denda. Yang kena denda adalah si ibunya maupun si bidan yang nolong. Nah, ini dilema juga nih di beberapa daerah. Di Jawa Tengah sudah ada beberapa daerah yang begitu. Nah, dilemanya gimana? Even dia kebrojolan, dia tetap dikena denda. Bidan yang nolong pun juga kena denda. Kocur kan? Gitu kan. Padahal misalnya ada orang yang seperti saya modelnya. Saya 19 tahun yang lalu, saya nggak tahu kalau saya mau melahirkan anak pertama tuh. Saya anaknya juga cuma satu. Saya nggak tahu kalau saya mau melahirkan. Yang ada aku tidur, kemudian tiba-tiba pas melek mata, tiba-tiba ketuban pecah, saya melek mata, kemudian ganti ke tempatnya, ke kamarnya ibu, dan ternyata udah mau melahirkan, setengah jam kemudian bidannya dipanggil bisa datang, bidan desa, kemudian aku melahirkan. Mungkin nggak kalau itu 19 tahun yang lalu, zamannya udah berbeda. Kalau misalnya itu terjadi di zaman sekarang, aku lagi, misalnya nih, aku lagi kok mules-mules, pengen rasanya kayak orang mau diare, dan itu aku punya loh pasiennya kayak gitu. Rasanya kayak diare, dan memang diare sebelumnya. Kemudian pas ke kamar mandi, ngejen, tiba-tiba kok ternyata bayi yang keluar, bukan pup. Jadi akhirnya kebrojolan memang di rumah, karena dia nggak mikir kalau dia lagi di proses persalinan gitu kan. Dan akhirnya brojol, kemudian bidannya datang, beberapa daerah bahkan tetap didenda gitu kan. Nah, lucu memang, tapi lagi mana lagi aturan. Nah, sekarang balik lagi, jatuhnya gini, eee, tapi kondisi melahirkan di rumah itu bukan untuk semua orang loh, Bu, gitu kan. Tidak semua orang aman untuk melahirkan di rumah. Pun seandainya saya nolong persalinan home birth, ibaratnya saya harus ada planning yang bagus tentang proses itu. Jadi, nggak bisa kita, "Bu Yesi, aku mau melahirkan home birth," gitu kan. Udah nggak ngapa-ngapain, nggak prepare apapun nggak bisa. Orang kalau mau melahirkan home birth dari jauh hari harus disiapin dulu. Disiapin secara mental, spiritual, fisik, dan juga teknis. Karena apa? Siapa sih yang mau melahirkan kemudian ada komplikasi dan ada, drama? Nggak ada yang mau. Bidannya pun juga nggak mau, gitu kan. Jadi, kalau misalnya saya nolong persalinan home birth, saya tuh harus lihat kondisinya, ibunya bagaimana, aman nggak untuk home birth, kemudian birth plan-nya seperti apa, kalau nanti ada kegawat daruratan, proses rujukannya bagaimana, kemudian kalau misalnya, secara fisik gimana nih kondisinya, fisik dan teknis gimana, maksudnya teknis gimana nih? Nggak akan lucu kalau misalnya aku melahirkan nolong persalinan di rumah Anda, lalu Anda melahirkannya di lantai 2. Di lantai 2, udah gitu tangganya terjal, udah gitu cuman muat buat satu orang atau 1,5 orang, satu orang yang gemuk untuk turun ke tangga itu dan curam tangganya. Kemudian udah gitu tempat pintu keluar sempit dan jauh dari kamarmu tadi yang di atas. Kalau terjadi perdarahan atau sesuatu hal di mana aku butuh untuk ngerujuk Anda sesegera mungkin, masakan iya, Anda dijunjung kemudian dijatuhin ke bawah, nggak mungkin kan. Nah, hal-hal seperti itu yang mesti Anda pikirkan juga gitu kan.
Ibaratnya kalau aku mau melahirkan di rumah, benar-benar nih mau melahirkan di rumah, satu, ketahui dulu tentang prosedur melahirkan di rumah yang aman bagaimana. Benar-benar harus ngerti, gimana sih kalau misalnya, ada kegawat daruratan. Lalu, bahkan secara teknis, tempat tidurku harus bersih, kemudian habis itu akses keluar itu cepat dan gampang. Mobil sudah ada, sudah siap, ibarat ambulan pribadi sudah ada. Kemudian bahkan kalau mau melahirkan di rumah itu bidannya itu harus ibaratnya mindah rumah sakitnya atau mindah kliniknya ke rumahmu, gitu kan, supaya aman. Tabung oksigen harus ada, standar infus, semuanya ada. Jadi artinya bahkan sampai pertolongan pertama pun udah ada gitu kan. Jadi semuanya udah disiapin, well prepare gitu kan. Itulah kenapa kalau memang nekat mau home birth, nggak asal-asalan home birth terus nekat, "Udah aku takut corona, ya udah deh brojol di rumah aja deh, nanti kan juga ditolong." Nggak bisa gitu, kasihan bidannya dong gitu, spot jantung gitu kan. Nah, suatu saat aku bercerita tentang home birth dan klien yang nekat. Aku pernah punya klien, jadi klien ini, anak kedua sih, anak kedua. Kemudian anak pertama melahirkan dengan saya di bidan kita. Anak kedua, saya bilang saya nggak bisa home birth gitu kan. Dan karena kesibukan saya akhirnya maksudnya kesibukan saya, kegiatan saya sering pergi keluar kota, bla 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 bla, saya juga selalu bilang sama klien saya bahwa melahirkan di bidan kita itu kalau mau ketemu saya ya jodoh-jodohan juga gitu kan, belum tentu ketemu dengan saya. Artinya kalau nggak bisa ketemu dengan saya berarti dengan bidan-bidan yang jaga tim bidan kita. Tapi kalau misalnya ketemu dengan saya, ya puji Tuhan. Nah, suatu hari, dia bilang bahwa, "Aku pengen melahirkan di rumah." Aku bilang, "Aku nggak bisa nolong kalau melahirkan di rumah. Kalau bisa ke sini, toh Jogja sama di sini deket kok." Aku bilang gitu. Nah, tapi ternyata suatu hari, seminggu atau 2 minggu setelah itu, si ibu ini, dia tiba-tiba WhatsApp ke aku baru pulang dari luar kota, baru nyampe setelah ngajar pelatihan, baru nyampe di klinik, kemudian aku di WhatsApp sama klienku ini, "Mbak, aku sudah, pembukaan lengkap, tapi kok bayinya nggak keluar-keluar, ini udah lama, gimana ya?" Kayak gitu kan. Terus, "Aku udah lemes, aku harus gimana, tolongin saya Bu Yesi," gitu. Terus aku tanya, "Ini posisinya di mana?" Gitu. "Masih di apartemen." Oke, terus nggak ada yang nganter, nggak ada mobil. Gila, aku langsung hari itu juga langsung ambil semua peralatan, 2 koper, segala macam dari oksigen, tabung oksigen yang kecil, kemudian semua peralatan semuanya 2 koper besar aku bawa, aku ngebut ke Jogja. Kemudian dan dia di apartemen dan dia bilang sendiri. Sampai di sana ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia ternyata sewa apartemen yang, di apartemen waktu itu aku di Student Castle di Jogja. Waktu itu apartemennya dari tempat parkir sampai apartemen kamarnya dia milih yang pojok sekali. Udah gitu dia ambil lantai 6. Aku musti lewat lift-nya cuma muat buat 4 orang. Kemudian habis itu dan dia di lantai 6 dan di pojok, jauh dengan lift. Kemudian ruangannya itu, rumahnya itu, begitu dibuka, kemudian habis itu ada dapurnya, kemudian di situ tiba-tiba ternyata udah ada kolam water bird, dan aku mau masuk ke rumahnya aja susah, kolamnya masih isi air, dan dia udah duduk di lantai di depan, di lantai di ruang tengah di situ. Terus aku bilang, "Ya ampun," dan ternyata di situ dia nggak sendiri, dia ada dula ceritanya. Yang mana, "Ini gimana sih?" Terus akhirnya dan ternyata dia memang udah pembukaan lengkap, tapi vaginanya bengkak nggak karuan, akhirnya terus melahirkan. Nah, ketika melahirkan, setelah selesai melahirkan, ternyata perdarahan. Coba bayangin. Untung bisa ditolong. Coba kalau misalnya perdarahan dan akhirnya aku harus
aku harus merujuk. Bayangin coba, musti ngangkat ibu segede itu, kemudian nyingkirin kolam dulu, dan kemudian jalan ke lift, lift-nya nggak muat, habis dari lift jalan ke tempat parkir, itu beda gedung. Aduh, aku saat itu marah, bener-bener marah. Artinya apa? Melahirkan home birth itu bukan untuk semua orang. Dan melahirkan home birth itu nggak modal nekat, gitu kan. Jadi, jangan juga gara-gara virus corona ini kemudian akhirnya aku takut di rumah sakit, udah aku melahirkan di rumah aja, apa namanya, mati ataupun tidak itu urusannya Tuhan nanti, nggak bisa. Kami fasilitator, kesehatan, bidan, dokter, kami juga merasa bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatanmu. Artinya kalau mau melahirkan di rumah, ya Anda harus pertimbangkan sematang-matangnya dan juga harus saling menguntungkan gitu kan. Jangan sampai Anda memaksa kami untuk menolong Anda di rumah lalu ternyata kejadian ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, yang kena imbasnya siapa? Kami, provider. Kamu nggak kasihan sama Bu Bidan bikin spor jantung gitu kan. Jadi apa ya, eee, semua harus direncanakan, bukan berarti ada COVID-19, kemudian Anda ketakutan luar biasa, lalu habis itu terus Anda nekat. No, itu bukan sesuatu yang wise. Tetap melahirkan di fasilitas kesehatan, tapi Andalah yang bertanggung jawab atas proses itu. Artinya apa? Aku harus berdayakan diri. Mau nggak mau. Gimana caranya supaya aku melahirkannya sehat, aman, lancar, sehingga waktu tunggu atau waktu, stay-ku di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan kecil atau pendek, sehingga aku nyampe ke rumah sakit, udah pembukaan aktif, persalinannya lancar, sehingga 24 jam kemudian aku pulang, everything okay, gitu kan. Nah, dibanding dengan nekat melahirkan di rumah, kemudian tanpa persiapan apapun, kemudian dan akhirnya ada komplikasi. Anda akan membuat masalah baru lagi. Oke? Jadi be wise. Oke? Terima kasih buat perhatiannya. Love you.